Beliau bersabda, fitnah yang buta dan bisu yang di atasnya ada untuk menyeru ke pintu-pintu neraka. Ya, engkau mati Huzaifah dan engkau sedang menggigit tonggak kayu. Itu lebih baik jika engkau mengikuti salah satu dari seorang mereka. Ya, dilanjutkan hadis berikutnya, orang-orang dahulu bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sedangkan Huzaifah bin Al-Yaman bertanya tentang keburukan karena takut keburukan itu menghampirinya. Aku bertanya ya Rasulullah, sesungguhnya dulu kami adalah kejahiliaan dan keburukan. Lalu Allah mendatangkan kebaikan kepada kami. Apakah setelah kebaikan akan ada keburukan? Beliau menjawab, benar. Saya bertanya lagi, apakah setelah berburu itu akan ada kebaikan? Beliau menjawab, benar. Namun di dalam akan ada secepatnya, ada kebaikan yang ada secepatnya ya. Aku bertanya, apakah secepatnya itu? Beliau menjawab, kaum yang memberi petunjuk selain petunjukku. Engkau mengetahui kebaikan mereka, mengingkari keburukan mereka. Saya bertanya, apakah setelah kebaikan itu akan ada keburukan? Beliau menjawab, benar. Para penyeru yang menyeru ke pintu-pintu jahanam. Siapa saja yang memenuhi seruan mereka akan menjerumuskan dan menenggelamkan dirinya ke dalamnya. Aku berkata, tunjukkan sifat mereka kepada kami. Beliau bersabda, mereka berkulit sama dengan kulit kita dan berbicara sama dengan bahasa kita. Aku bertanya, lalu apakah kamu perintahkan untuk tidur jika hal itu mendekatiku? Beliau menjawab, berpeganglah pada jamaah kaum muslimin dan imam. Ya, saya bertanya, jika mereka tidak memiliki jamaah dan imam? Beliau menjawab, jauhilah semua kelompok itu meskipun kamu harus menggigit akar pohon hingga kematian mendekatimu, sedangkan kamu tetap dalam keadaan seperti itu. HR Bukhari Muslim. Ini yang itu ya, pintu-pintu yang saya katakan tadi, kelompok-kelompok itu tadi ya. Nah, terus untuk yang masalah Khalifah min hadin nubuah masih saya cari ya. Ini masih yang awalnya itu Allahumma barik lana fi Syamina fi Yamanina wa Syamina, apa itu tuh yang tentang negeri Syam sama negeri Yaman gitu kan. Memang ya, Yaman ini diberkahi, tapi kita dianjurkan untuk pilihan untuk pertama Syam. itu Syam, iya betul gitu ya. Betul. Bahkan Irak pun disebut ya. Jadi Yaman sama Irak itu opsi ya. Iya, karena dia kebanyakan para Yahudi Skanaji waktu itu emang banyak dari yang Yahudi yang ikut Nabi Musa yang dulu di zaman Nabi Musa, bukan Yahudi Bani Israel ya. Bani Israel lain sama Yahudi ini. Mungkin karena syaitan, kata Rasulullah, hona karena syaitan. Rasulullah menunjuk ke daerah yang matahari begitu. Daerah matahari itu yang ditunjuk adalah Irak. Di situ karena syaitan disebutnya. Tanduk setan. Tanduknya setan. Enggak, mereka mengklaim memasukkan Islam di Indonesia itu ya. Nenek moyang kita Pasai itu udah menjadi kerajaan terkaya loh. Nenek moyang Mbak Alawi ini masih ngeker pasir, tai jadi emas. Bayangkan itu. Jadi kawan-kawan, mungkin ya yang harus dipahamin begini loh. Ketika ada hadis Nabi tentang Yaman kan gitu, negeri yang diberkahi misalkan. Nah, yang harus kita pahamin itu begini. Misal hadis itu menyebut Yaman, ya. Nah, pada saat itu Yaman itu adalah yang Yaman Utara, Jazirah Yaman itu Yaman Utara itu. Mungkin ya, Yaman Selatan Utara, termasuk Hadramaut itu masih belum ada penduduknya kali ya. Iya. Kira-kira ada orang-orang Sabah itu. Ada orang Sabah itu. Cuman sebagian Gahtan di situ. Jadi kira-kira begitu. Jadi yang harus dipahamin begitu.
Kang Makanya Penyapu sampai harus- buka hadis tadi di mana Kang Penyapu? Ntar ini masih saya cari ini. Oke, siap, 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 siap. Itu hadis Tabarani itu. mumpung lagi nyari, Hadramut itu Dan Hadramut. kemudian kan di era modern itu ada Yaman Utara dan Yaman Selatan. Iya. Kan Karena gitu. komunis Itu bisa itu loh dilihat. Ba'alwi. Itu bisa dilihat menyatukan. ada banyak di TikTok atau di YouTube itu peta Jazirah Yaman pada zaman Nabi itu mana aja itu ada. Iya. Kira-kira itu gitu. Contoh beginilah. Kalau dulu misalkan ada kata-kata Baitul Maqdis gitu. Itu sekarang Yerusalem. Itu yang jadi kita paham kan? Terus ketika kita ngomong tentang Indonesia gitu, pada zaman dulu itu Indonesia belum ada. Melayu, Yang ada adalah Melayu. kesultanan-kesultanan Iya. gitu. Tanah Jadi, Melayu dulu. cara kita memahami hadis-hadis begitu. Nah, terus kemudian ketika kita ngomong tentang akhir zaman itu ada cabang di dalam keilmuan itu namanya eskatologi Islam. Simpel, nanti bisalah diketik eskatologi Islam di Google itu bagaimana. Kira-kira itu kayak gitu. Oke, Bang Kaisar, kawan-kawan saya izin turun ini. Mau makan. Siap Om Jed, lapar. siap. Ya. Makasih. Terima kasih, Om Jed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turun juga ya, itu host. Siap, Kang, itu siap, Kang. itu Bang Kaisar Surgawi yang paling tampan sejagat maya. Aduh, Buat habis kalah saudara-saudaraku ini. semua, binatang tarim, saya ada di sini. Pak Yai Sadullah, ya, abangku, ya, itu FIP, Bang Raup, Kang Penyapu Ranjau. Saya ucapin oke. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Waalaikumsalam warahmatullahi ganti lambang dong, udah aku kirim kok. Ini ya. Selalu. Oke. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binatang tarim ini dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binatang Oke. tarim ini dari mana ini? Ntar. Saudara Kang Nanang itu, Binatang Kang tarim Nanang. ini dari mana ini? Kang Nanang. Oh, Kang binatang tarim ini. Iya. Kanang. Iya. Kanang. Oke, ini ketemu dah di Binatang tarim ini kan namanya aja, tapi kan bukan orangnya loh ya. Bentar, ini ketemu hadisnya sudah ya. Ya, dari Ibnu Umar berkata, Nabi SAW bersabda, Ya Allah, berkatilah kami pada negeri Syam. Ya, ini apa lagi yang keluar ini? Bentar, ketutup lagi. Izin Mas, Kami negeri boleh, Syam Mas. dan negeri Yaman. Ya, Ibnu Umar berkata, para sahabat berkata juga, untuk negeri Najat kami. Ya, beliau kembali berdoa, Ya Allah, berkatilah kami, ya, pada negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Para sahabat berkata lagi juga negeri Najat. Ibnu Umar berkata, beliau lalu berdoa, di sanalah akan terjadi bencana dan fitnah, dan di sana akan muncul tanduk setan. Najat ya, muncul tanduk setan. Jadi pertama yang dianukan itu negeri Syam ya. Syam ini meliputi mana aja, termasuk Palestina itu Syam ya, Syria Syam ya. Itu dan Yaman itu yang ditekankan ya. Baru terakhir Irak. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW berkata, di saat tidur aku melihat tiang-tiang kitab atau iman telah diambil para malaikat dari bawah kepalaku. Aku sangka iman akan dicabut dari muka bumi ini. Kemudian aku ikuti arah pandanganku, lalu cahaya itu ditegakkan ke arah Syam. Tidaklah iman akan tetap ada di negeri Syam di saat terjadi fitnah. Ya, satu ya. Dan Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rasulullah SAW bersabda, aku bermimpi melihat tiang kitab Islam ditarik dari bawah bantalku, kemudian aku amati ternyata adalah cahaya yang sangat terang dan tegak mengarah ke Syam. Tidakkah iman itu ketika terjadi fitnah terdapat di Syam? Ya, disahihkan berdasarkan syarat oleh Asy-Syaikhin Al-Bukhari, Asy-Syaikhina Al-Bukhari dan Muslim, disepakati oleh Abu Zahabi
Disahihkan pula oleh Albani. Ya, terus di sini juga disebutkan kita negeri Syam fitnah ya, seperti itu lagi. Beberapa kali hadis itu menyebutkan seperti itu negeri Syam. Enggak, benar. Wah, dia bilang Rasulullah sedang berdoa di Mekah. Nah, terus dari Allahumma barik. Bentar. terus saya. Allahumma barik fil yamanina wa syamina. Najdana ya Rasulullah, kata orang Irak ini. Orang Najd. Orang Irak ini. Najdana ya Rasulullah. Terus Rasulullah tidak menoleh. Terus malah meneruskan itu doa. Allahumma barik fil yamanina wa syamina. Lalu orang Irak ini bilang, Najdana ya Rasulullah. 3 kali Rasulullah bilang, ha huna karna syaitan, ditunjukkan ke Irak, ke negerinya. Jadi pas matahari itu tiba, di situ katanya tanduk setan Najd. Najd itu tanduk setan. Tanduk setan. Di situ emang benar kalau kita lihat semuanya pendatang yang ke Suriah, yang ke Yaman, yang ke ini semuanya datangnya dari Irak. Datangnya mereka Yahudi yang Ashkenazi dari Irak. Maka itu Rasulullah berdoa memang tepat waktu itu. Tepat, yakni doanya itu emang tepat. Di Suriah Bashar al-Assad, di Yaman Houthi dan para habaib Bashar al-Assad. Oke, Ana lanjut dulu saya. Yaman, silakan. Saya lanjut ya. Dari Abdullah bin Hawala radhiyallahu anhu, ketika kami bersama Rasulullah SAW, kami mengadu kepada beliau tentang kekurangan sandang, kefakiran dan kemiskinan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah demi Allah, kegelimangan harta kalian lebih aku takutkan pada kalian daripada kemiskinan. Demi Allah, perkara ini akan tetap ada pada kalian sampai Allah membebaskan wilayah Persia, wilayah Romawi dan wilayah Irak untuk kalian, sehingga terbentuk 3 kelompok pasukan di negeri Syam, pasukan di negeri Irak dan pasukan di negeri Yaman. Ya. Hingga seorang laki-laki diberi 100, namun ia tetap merasa tidak puas. Ibnu Hawala berkata kepada Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, pilihkan tempat untukku jika aku menjumpai itu. Beliau bersabda, aku memilihkan negeri Syam untukmu, karena Syam adalah pilihan Allah. Dari negeri Syamlah, dari negeri-negerinya lah, dan dari sanalah terkumpulnya hamba-hamba pilihanku. Wahai penduduk Yaman, hendaklah kalian pergi ke Syam, karena itu adalah pilihan Azza wa Jalla dari negeri Syam. Bagi yang enggan, hendaklah memberikan air dari sungai-sungai Yaman, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjamin negeri Syam dan penduduknya. Ya, Albani, ya, hadis Albani ya. Terus di sini juga Ibnu Hawala sesungguhnya berkata, Rasulullah SAW, sekelompok pasukan berada di Syam, kelompok pasukan berada di Yaman, dan pasukan yang berada di Irak. Ibnu Hawala, pilihan untukku wahai Rasulullah, bergabunglah ke Syam, karena di sanalah hamba-hamba Allah yang terpilih. Jika kalian tidak bisa, maka pergilah ke negeri Yaman. Ya, berilah air dari kolam kalian, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menyerahkan negeri Syam dan penduduknya kepadaku. Itu ya. Terus Maksudnya Yaman Tarim ya? enggak, Yaman bukan Tarim. Tarim kali. Hah? Tarim itu Tarim. Rambut itu. Mana binatang Tarim mana? Binatang Tarim mana? Udah pulang. Udah Kan pulang. namanya, kan bukan framing, kan tak ada namanya tadi. Di sini binatang Tarim.
Jadi itu termasuk tarim juga Kang Penyapu. Ya masuk. Oh, Kan berarti negeri Yaman. tarim. Masuklah Yaman itu masuk kan wilayahnya Yaman itu. Berarti masuk Kang Supri ya, itu tarim juga ya. Siap. Bentar. Ini saya nyari ini loh yang hadis tadi loh. Kok udah ketemu yang timur itu, negara timur itu. Bentar, ini masih belum ketemu ini. Oh, yang dikatakan Indonesia itu. Sepakat Iya, yang ulama itu ya. para ulama sepakat Indonesia itu. Iya. Sebelum itu silakan Satria Kunyuk berbicara terlebih dahulu. Silakan. Nggak terima sekali ya. Nggak mau angkat mic beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Samson. Waalaikumsalam. Ya silakan yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada Mbak Alwinya, sepi. Udah narasi saya, nggak ada Mbak Alwi. Enaknya ada Mbak Alwi. Cari. Telat masuknya telat. Udah. Oh ya. Maksudnya enak ada Mbak Alwi tuh bukan enak ada Mbak Alwinya. Enak kalau Mbak Alwi ngaku-ngaku jadi anak cucu Nabi itu semakin ketahuan bohongnya. Iya. Mustafa panggil Pak Mustafa. Yaki. Ini ada lawan nih Mahmud MD nih. Oke. Silakan. Silakan Mahmud MD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, teman-teman, salam kompak selalu. Amin. Gimana kabar, sehat semua nih? Alhamdulillah sehat. Khair. Bakhair. Oke. Alhamdulillah sehat semua dan banyak pemimpin yang sudah tobat. Salam dari Lombok. Saya mau diskusi sih sifatnya, karena tidak ada. Mahmud MD kok dari Lombok? Kan dari Madura. Siapa bilang Lombok? Dari Lombok, Bang. Jadi saya hanya sifatnya diskusi. Sama nama tapi beda nasib nih ya Pak ya. Mahmud MD kan dari Madura. Enggak, saya enggak pernah bilang dari Madura. Dari Lombok, mungkin dari Lombok cuman saya aja kayaknya. Namanya MD tapi dari Lombok gitu ya. Harusnya LB itu. Oh gitu. Ya sudah lanjut diskusi. Mau diskusi apa Kang Mahmud ini? Karena nggak ada Mbak Alawi di sini, mungkin kita bedah kasus lah istilahnya, agar supaya kita semakin tercerahkan, saling menguatkan begitu. Kira-kira polemik nasab ini akan endingnya di mana kira-kira, teman-teman? Endingnya di mana? Waduh. Akan berakhirnya di mana kira-kira? Endingnya itu Bang. Kalau endingnya mungkin akan banyak bertobat dan mereka tidak akan melakukan banyak pergerakan. Satu-satu ya, satu-satu. Jadi Bang, gini Bang. Silakan. Jadi gini saya jawab Bang ya, saya jawab. Nah, ketika mau datang kiamat, itu kan orang beriman nggak ada. Ya. Ya kan? Ketika mau datang kiamat, orang beriman udah nggak ada. Nah, Mbak Alwi masih ada waktu itu, masih ngaku anak cucu Nabi. Jadi gak ada endingnya ya. Silakan Bang Abi monitor. Assalamualaikum. Salam kenal Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Bang Abi. Mau bicara apa Bang Abi? Silakan. Enggak.
Maksudnya untuk sementara nyimak aja dulu. Barangkali sekiranya ada yang perlu saya sampaikan, mungkin saya sampaikan setelah penyimakan tersebut. Oke, saya tanggapi dari Kang Elma Mahmud MD. Boleh teman-teman? Silakan Kang, silakan. Akhirnya kapan katanya kan gitu? Iya. Ya, ya. Oke. Saya tanggapi teman-teman ya. Artinya nanti satu-satu menanggapi. Ya menurut saya apa katanya Kang Satria itu tadi, ketika pada saat itu